Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Berjumpa kembali dengan saya di pagi hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus beri kesempatan buat kami untuk belajar dan belajar mendengar firman Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong bantu kami, supaya hari ini kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami, menumbuhkan iman dan rohani kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang setia dan teguh di dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang dewasa di dalam rohani, bukan orang Kristen yang kekanak-kanakan. Tuhan, berkati firman-Mu hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk kita membaca di dalam 2 Tesalonika. Kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu tema, jemaat yang berdoa. Jemaat yang berdoa. Saudara, tentu saja kita sebagai jemaat bukan hanya jemaat kemudian datang ke gereja, kemudian dengar khotbah, terus kemudian pulang. Tetapi ada satu tanggung jawab di dalam hidup kita dan di dalam diri kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu berdoa. Saudara, suatu kali ada orang tua, dia sudah lemah di dalam tubuh fisiknya. Pergerakannya juga terbatas. Semua aktivitasnya harus dibantu oleh orang lain. Dia bertanya kepada saya, "Pak, saya mau melayani Tuhan. Saya mau hidup, saya berguna untuk Tuhan dan orang lain. Kira-kira apa yang bisa saya kerjakan buat Tuhan? Tolong Pak Didik bisa jelaskan kepada saya." Saudara, dengan cepat saya berkata kepada jemaat yang sudah tua ini, Opa bisa berdoa. Doakan anak-anak, doakan mantu, doakan cucu, doakan gereja, doakan orang lain, termasuk doakan hamba Tuhan. Seketika Opa yang tua ini kaget. Sebab tadinya ia merasa bahwa dia sudah tidak berguna lagi. Dia merasa bahwa dirinya sudah tidak ada maknanya lagi hidup di dalam dunia ini. Saudara, mungkin kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh opa tua ini. Merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Merasa diri tidak berguna. Merasa diri tidak mampu dan lain sebagainya. Tetapi tahukah saudara, ada satu hal yang bisa saudara lakukan. Apapun kondisi saudara, ada satu hal yang bisa saudara lakukan, yaitu berdoa. Saya percaya saudara, kita semua orang Kristen bisa berdoa, terlepas dari bahasa yang bagus atau tidak. Tetapi semua orang, khususnya orang Kristen, pasti bisa berdoa.
Saudara, Rasul Paulus di dalam akhir suratnya kepada jemaat di Tesalonika membuka satu pemahaman yang baru bagi kita jemaat Tuhan. Bahwa ada satu hal yang bisa kita lakukan sebagai jemaat Tuhan, yaitu berdoa. Tetapi sayang sekali saudara, kita seringkali lupakan akan hal ini. Bahkan terkadang kita tidak tahu berdoa. Saudara, mari kita perhatikan bersama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ini. Yang pertama, saudara, Paulus meminta dukungan doa kepada jemaat. Saudara perhatikan selanjutnya, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoalah untuk kami, kata Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus dengan sebuah permohonan, dengan kerendahan hati dan dengan tulus, dia meminta kepada jemaat supaya jemaat mendukung dia di dalam doa, mendoakan dia, mendoakan pelayanannya. Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam pelayanan Rasul Paulus banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi ancaman. Ada orang-orang yang berusaha untuk membinasakan Paulus. Ada yang berusaha untuk membunuh dia, untuk menghalangi dia memberitakan Injil. Saudara baca di dalam ayat yang kedua. Ada pengacau, ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang menolak Injil. Itulah orang-orang yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dan pesan Tuhan bagi kita hari ini, seperti permintaan Rasul Paulus, berdoalah untuk kami. Berdoalah buat hamba Tuhan di mana saudara saat ini beribadah. Saudara, sedih sekali ketika dengar jemaat sibuk membicarakan hamba Tuhannya. Terlepas dari hamba Tuhan itu memang berulah sehingga kemudian menjadi pokok pembicaraan. Terlepas dari itu semua. Tetapi sedih sekali ketika mendengar bahwa jemaat itu banyak membicarakan tentang hamba Tuhan. Kalau tidak suami hamba Tuhan, setelah suami dibicarakan bosan, pindah ke istrinya yang dibicarakan. Suami dibicarakan, istri dibicarakan, anaknya juga dibicarakan. Setelah bosan tiga-tiganya, baru pembantunya. Setelah bosan pembantunya dibicarakan, baru binatang piaraannya. Sudah betapa susahnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat yang dewasa, saya mengajak dengan tulus hati. Mari kita ganti semua itu dengan mendoakannya, bukan membicarakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti Rasul Paulus meminta dengan tulus hati, demikian pula hari ini saya dan juga mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain, dia berkata, saudara-saudaraku, jemaat-jemaatku, doakanlah kami, dukunglah pelayanan kami, bantulah kami, dukung kami di dalam doa. Supaya melalui kami Injil diberitakan, kasih Kristus dinyatakan, dan hidup kami menjadi berkat. Saudara, mari sekarang kita stop membicarakan hamba Tuhan. Tetapi mari kita bangun satu semangat yang baru. Doakanlah hamba Tuhanmu di mana saudara beribadah dan digembalakan. Saya percaya ketika jemaat bersatu berdoa untuk hamba Tuhannya, maka hamba Tuhan itu akan dipakai dengan luar biasa. Hamba Tuhan itu akan berkhotbah dengan berapi-api, dengan penuh kuasa. Pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang, karena orang banyak mendukung dia di dalam doa. Mari kita sambut permintaan Rasul Paulus. Kita sambut permintaan hamba-hamba Tuhan. Doakanlah kami.
Yang kedua, Paulus meminta kepada jemaat di Tesalonika. Bukan hanya dia supaya mereka berdoa untuk Paulus, tetapi Paulus juga meminta supaya jemaat mendoakan agar firman Tuhan makin tersebar dengan cepat dan diterima oleh banyak orang dengan baik. Coba saudara ingat-ingat kapan terakhir saudara berdoa untuk penginjilan. Kapan terakhir kali doa kita mendoakan tentang pemberitaan firman atau penginjilan itu supaya berjalan dengan lancar. Banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kapan terakhir kali kita berdoa untuk hal ini? Sudah banyak orang Kristen lupa akan hal ini. Orang hanya fokus pada doa untuk pribadi, untuk kebutuhan pribadi, untuk orang-orang yang di sekitar yang paling dekat dengan dia. Namun lupa untuk berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan itu makin tersebar luas dan diterima orang dengan baik. Saudara, mari kita belajar melalui 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 ini. Kita belajar berdoa. Berdoalah untuk pemberitaan firman Tuhan supaya semakin tersebar dan makin banyak orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan kita juga belajar berdoa. Berdoalah untuk hamba Tuhan, untuk para pendeta, para penginjil, para evangelis. Kita doakan mereka supaya melalui mereka juga pemberitaan Injil terus disebar luaskan. Stop memberitakan pemberitaan tentang hamba Tuhan yang tidak benar. Stop membicarakan tentang hamba Tuhan kita. Tetapi mari kita doakan mereka. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab melalui firman-Mu hari ini, kami boleh diingatkan kembali sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Supaya kami tidak mempergunjingkan atau membicarakan tentang hamba Tuhan di mana kami beribadah. Tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk berdoa bagi mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sederhana, banyak kesalahan, banyak cacat dan celahnya. Tetapi kami mau belajar hari ini untuk berdoa bagi mereka. Kami juga mau belajar untuk berdoa bagi pemberitaan firman. Jikalau selama ini kami lupa untuk berdoa tentang hal ini, hari ini Tuhan kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan ingatkan kami. Supaya kami berdoa juga untuk pemberitaan firman, untuk penginjilan-penginjilan. Supaya banyak orang yang mendengar akan firman. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami semua diberkati. Jikalau ini menjadi sebuah teguran bagi kami, biarlah kami dengan rendah hati dan kami bertobat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.